Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sugiartati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak disabilitas anak sosial, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa sekalian dan para pendengar atau yang menyaksikan video saya. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan ulang terkait gepeng, yaitu gelandangan, pengemis, anak pemulung atau anak jalanan. Nanti akan saya jelaskan ya, kurang lebih nanti akan saya sampaikan 30 menit ke depan. Langsung saja kita bahas. Jadi sebagai latar belakang sebelum kita lanjut ke nanti penjelasannya, di latar belakang dari gepeng, anak pemulung atau pemulung anak dan anak jalanan. Nah, ini merupakan pemandangan yang biasa dilihat di kota-kota, terutama di jalanan maupun di pinggiran kota yang terdapat pembuangan sampah. Peristiwa tersebut terjadi akibat adanya masalah sosial. Masalah sosial inilah yang dapat memicu adanya gelandangan. Nah, gelandangan sendiri adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan dalam bermasyarakat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, dan hidup mengembara di tempat umum. Gelandangan memiliki dua jenis. Yang pertama, gelandangan biasa yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan namun tidak memiliki gangguan kejiwaan. Sedangkan gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa yang tidak memiliki rumah, tempat tinggal dan pekerjaan. Jadi gelandangan dibagi menjadi dua. Ada gelandangan yang biasa yang sering kita lihat di jalan-jalan itu, ada gelandangan yang psikotik yang disitu mempunyai gangguan jiwa. Sedangkan pengemis merupakan salah satu golongan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama tentang kesejahteraan hidup dan kesehatannya. Setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk hidup adil dan sejahtera, ya seperti pedoman kita Pancasila. Di situ harus adil dan beradab, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus kita capai sebagai orang Indonesia. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit dan mengakibatkan naiknya angka kemiskinan. Nah, itu efek dari pekerjaan yang sulit, lapangan pekerjaan yang kurang, sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan itu sangat tinggi sekali. Nah, fenomena ini yang menyebabkan akhirnya seorang pengemis. Itu termasuk latar belakang dari gepeng, anak jalanan atau gelandangan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama tadi kita jelaskan terkait gepeng. Gepeng itu singkatannya dari gelandangan, pengemis. Jadi ada singkatannya gepeng. Nah, kata gelandangan dan pengemis ini disingkat dengan gepeng. Masyarakat Indonesia secara umum sudah akrab dengan singkatan gepeng, yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari, namun juga menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar, ya khususnya di kota kita ini, kota Jember. Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma. Jadi untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis kalau di masyarakat Indonesia itu istilahnya tunawisma, orang yang tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, jadi gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu, dan hidup mengembara di tempat umum. Jadi ya nggak punya tempat tinggal,
kegiatannya keliling gitu, mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Nah, mengemis ialah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama, melainkan untuk kepentingan pribadi. Ini sering kita jumpai di pinggir-pinggir jalan, di lampu merah, di perempatan, pertigaan, apalagi kota-kota besar seperti di kota Jember ini ya juga banyak sekali. Padahal di peraturan perda di Jember sendiri ya aslinya ada dipampang di situ baliho-baliho atau seperti papan nama seperti itu. Di situ dituliskan peraturan daerah Jember bahwa kita nggak boleh memberikan uang kepada pengemis, bahkan kita dapat sanksinya, itu nggak boleh. Namun ya apa daya, saking banyaknya pengemis, jadi ya nggak terlalu diurusi mungkin. Yang berikutnya kita bahas tentang pemulung. Nah, menurut bahasa, pemulung adalah bentuk aktivitas dalam mengumpulkan bahan-bahan bekas dari berbagai lokasi pembuangan sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk mengawali proses penyaluran ke tempat-tempat produksi, maksudnya tempat-tempat daur ulang. Pemulung adalah orang yang mengambil kembali bahan-bahan yang di situ dapat digunakan kembali yang dibuang oleh orang lain untuk dijual dan didaur ulang atau untuk konsumsi pribadi. Ada jutaan pemulung di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, tetapi juga meningkat di negara pasca industri. Berbagai bentuk pemilahan sampah telah dipraktekkan sejak zaman kuno. Tetapi tradisi pemilahan sampah modern berakar selama industrialisasi pada abad ke-19. Selama setengah abad terakhir, pemilahan sampah telah berkembang pesat di negara berkembang karena urbanisasi, kolonialisme racun, dan perdagangan sampah global. Banyak kota hanya menyediakan pengumpulan sampah padat. Jadi banyak sekali sekarang itu ya pengemis-pengemis, bahkan di lingkungan rumah saya sendiri pagi atau siang itu ada pemulung. Bahkan di jam 12 malam, antara jam 12 malam jam 1 malam itu ketika saya belum tidur terdengar orang ada yang keliling di situ mencari rongsokan atau barang-barang yang di situ bisa didaur ulang, entah aqua gelas, entah botol minuman mineral seperti itu, atau besi-besi bekas. Kadang itu mereka ambilin yang di situ udah nggak dipakai lagi oleh orang-orang, mereka keliling cari seperti itu, kemudian mereka jual di pengepul biasanya, dan nantinya ketika di tempat pengepul nanti dikirim lagi ke tempat daur ulang. Misalkan kayak botol plastik atau aqua gelas itu didaur ulang lagi untuk dijadikan bahan-bahan yang lain, entah dijadikan botol kembali atau dijadikan bahan dasar yang lain yang disitu dari plastik juga. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang anak jalanan. Ya, anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Jadi anak jalanannya adalah anak-anak yang usianya ini ya di bawah 20 tahun. Nanti saya jelaskan. Jadi mereka ini nggak punya tempat tinggal dan tinggalnya di jalanan umum seperti itu, di tempat-tempat umum mereka jalan. Untuk tempat tinggalnya ya nggak ada tempat yang permanen, itu nggak ada. Nah, lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun. Nah, seperti yang jelaskan saya tadi ya di bawah 20 tahun, atau kalau dari UNICEF sendiri itu di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai serta biasanya tidak ada pengawasan. Nah, pandangan lain yang lebih komprehensif mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak yang merasa rumah mereka tidak cukup nyaman untuk mengaktualisasikan diri sehingga mereka lebih memilih untuk keluar ke jalan. Ketidaknyamanan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti
pertengkaran rumah tangga oleh orang tuanya, entah broken home atau kekerasan rumah tangga yang diakibatkan orang tua kepada anak, kondisi ekonomi yang tidak memadai, kemudian faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan anak itu tidak betah di rumah, sehingga anak-anak itu lebih betahnya tinggalnya itu di luar. Seperti teman saya yang waktu lalu pernah saya sampaikan di video sebelumnya, saya punya teman anak pang, jadi ketika itu ya karena kurang enak di rumah, kurang nyaman di rumah, jadi teman saya ini senangnya di jalanan dan ikut bergaul sama anak-anak pang waktu itu, anak-anak pang. Dan selama setahun ya nggak pernah pulang, tinggalnya ya di jalanan itu tadi. Nah, menurut Salahuddin tahun 2000, anak jalanan adalah seseorang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya. Nah, kategori anak jalanan berdasarkan hubungannya dengan keluarga menurut Tata Sudrajat dalam Salahuddin 2004 dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, children on the street adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada 2 kelompok anak dalam kategori ini, yaitu yang pertama, anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang setiap hari. 2. Anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan, namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik secara berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. Yang kedua, children of the street. Di children on the street, sekarang children of the street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan yang tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya yang lain, keluarganya lagi. Yang ketiga, children in the street atau children from the families of the street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan juga. Jadi emang dari keluarganya sudah hidup di jalanan, mau nggak mau anaknya juga tinggal di jalanan juga. Nah, ini bisa masuk kategori yang ketiga. Kalau yang kedua tadi dia memutuskan hubungan dengan keluarganya. Kalau yang pertama dia masih ada hubungan keluarga. Ini yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya gepeng, pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan. Nah, faktor penyebab terjadinya gepeng dan tadi yang saya sebutkan itu terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama yaitu faktor internal. Nah, faktor internal ini menyebabkan terjadinya anak jalanan diantaranya adalah 1. Sifat malas dan tidak mau bekerja. Padahal kalau kita emang betul-betul ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, ya walaupun gajinya kurang itu bisa saja. Entah kita jadi kuli panggul, entah di situ kita bekerja jadi tukang becak atau yang lain-lain yang mungkin di situ tidak membutuhkan modal yang banyak, itu bisa saja aslinya. Namun karena sifat malas dan tidak mau bekerja ini sudah tertanam atau mungkin sudah kebiasaan sifat malasnya diterapkan, sehingga anak-anak jalanan ini tidak mau mencari pekerjaan atau kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri. Yang kedua, adanya cacat yang bersifat biologis atau psikologis. Nah, cacat keturunan yang bersifat biologis yaitu karena berfungsinya organ tubuh untuk memproduksi atau organ genital yang menimpa seseorang. Sedangkan cacat psikologis adalah kurang berfungsinya mental dan tingkah laku seseorang untuk bersosialisasi di masyarakat. Ini juga problem bagi kita semua. Bagi saya sebagai mahasiswa PLB juga ini PR apabila ada di situ teman-teman atau sahabat saudara kita yang mungkin mungkin disabilitas, yang mungkin bisa kita arahkan lebih baik, entah di situ kita kasih treatment, kita kasih assessment atau kita kasih tempat yang layak untuk mereka, sehingga
teman-teman yang di situ disabilitas, entah dari baik psikologis ataupun dari biologis, mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Tidak harus mereka itu turun ke jalanan, hidup di jalanan seperti itu. Ini juga faktor-faktor internal yang mempengaruhi terjadinya anak-anak jalanan. Yang ketiga, tidak ada kegemaran, tidak memiliki hobi yang sehat. Seseorang anak yang tidak memiliki hobi yang sehat atau kegemaran yang positif untuk mengisi waktu luangnya, maka dengan mudah untuk melakukan tindakan negatif. Nah, ini juga menimbulkan masalah yang serius ketika anak di situ tidak mempunyai kegemaran, sudah sifat malasnya tinggi, di situ juga tidak ada rasa ingin mencoba sesuatu hal yang baru, tidak ingin mencoba hal yang di situ mungkin disenangi, tidak ada kegemaran sama sekali. Ini mengakibatkan anak jadi malas sehingga bisanya ya lontang-lantung seperti itu, turun ke jalan, ya emang nggak ada kerjaan dan nggak ada hobi yang bisa dilakukan. Pada lain hal, ketika ada seorang anak di situ mempunyai hobi, entah hobi bola, entah hobi futsal, hobi berenang dan segala macam lainnya, ketika mereka punya waktu luang, mereka gunakan untuk mengerjakan hobi-hobi situ. Bahkan mungkin lebih bagus lagi ketika hobi dibayar. Maksudnya hobi dibayar itu dalam artian dia suka hobi bola nih misalnya, dia suka hobi bola. Ya, syukur alhamdulillahnya dia daftar masuk ke timnas, mungkin timnas Indonesia, jadi sepak bola profesional. Nah, ini kan hobi yang dibayar, dia suka bola dan dia digaji dari hobinya itu. Ini kan bermanfaat sekali. Nah, ini berbanding terbalik dengan orang yang tidak punya hobi. Makanya ketika parenting skill, pelajaran untuk mengajari anak itu sejak dini memang harus kita tanamkan dan kita harus kita tanyakan kepada anak kita ini hobinya apa sih. Kalau nggak ada ya kita cari, bukan hanya kita cari ya, kita kasih pancingan, kita kasih tahu, kita kasih gambaran, kita kasih jalan. Ini loh kegiatan yang bisa kamu lakukan tuh ini. Kira-kira ada yang kamu suka, misalkan seperti itu. Tuh sehingga anak itu bisa mempunyai hobi yang bermanfaat. Jangan sampai anak itu juga tidak mempunyai hobi dan bahkan malah malas yang datang pada dirinya, itu sangat bermasalah sekali. Yang keempat, ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif. Ketidakmampuan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif menimbulkan tindakan amoral atau tindakan yang mengarah pada perubahan yang negatif. Nah, ini anak juga perlu namanya diberi ilmu atau pelajaran tentang penyesuaian diri dimanapun itu dia berada. Jangan sampai dia nggak ngerti caranya menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jangan sampai ketika anak memasuki lingkungan yang baru, ternyata lingkungan barunya itu jelek. Di awal dia nggak dibekali sama orang tuanya, sehingga dia bisa ikut-ikutan, bahkan ikut juga pergaulan yang kurang baik. Kelima, impian kebebasan berbagai masalah yang dihadapi anak di dalam keluarga dapat menimbulkan pemberontakan di dalam dirinya dan berusaha mencari jalan keluar. Nah, seorang anak merasa bosan dan tersiksa di rumah karena setiap hari menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar dan tidak memperhatikan mereka. Pada akhirnya, dia memilih kejalanan karena ia merasa memiliki kebebasan dan memiliki banyak kawan yang bisa menampung keluh kesahnya. Nah, ini juga banyak. Problem seperti ini juga banyak ketika dia di rumah hanya bisa menyaksikan keluarga yang kurang harmonis, keluarga yang di situ sering bertengkar. Ya lama-lama namanya anak ya nggak bakal betah hidup di keluarga yang di situ sering berantem, sering bertengkar. Ketika si anak ini membutuhkan kasih sayang, tidak dikasih, tidak ada tempatnya, tidak difasilitasi, tidak diberikan oleh orang tuanya karena ya sudah sibuk dengan berantemnya atau bertengkarnya itu. Jadi menghiraukan si anak, sehingga anak ini mencari tempat yang dimana dia merasa bebas, dimana dia itu merasa tidak dikucilkan atau tidak merasa aku ini disayangi apa enggak sih sama orang tuaku. Itu jadinya ya kayak gitu.
Jadi anak-anak seperti itu mencari kebebasan sehingga mereka turun ke jalanan. Keenam, ingin memiliki uang sendiri berbeda dengan faktor dorongan dari orang tua. Uang yang didapatkan anak biasanya digunakan untuk keperluan sendiri. Meskipun anak memberikan sebagian uangnya kepada orang tua mereka, ini lebih bersifat sukarela dan tidak memiliki dampak buruk terhadap anak apabila tidak memberi sebagian uangnya ke orang tua atau keluarganya. Ini memiliki uang sendiri ya, sini ya nggak terlalu masalah. Saya juga pernah dulu waktu kecil itu, kalau di sini ada kegiatannya itu membersihkan kuburan. Jadi ketika saya dulu kecil masih usia SD, saya ikut bersihkan kuburan. Jadi ketika ada orang nyekar tuh, biasa sebelum Ramadan atau mau Lebaran itu banyak orang yang mau nyekar ke kuburan. Ini saya memberikan jasa saya. Ya, mari Bu, saya bersihkan kuburannya. Saya selesai bersih, baru saya dapat uang. Seperti itu juga termasuk ketika anak memiliki keinginan untuk mempunyai uang sendiri. Salah satunya seperti itu, yang saya pernah alami seperti itu. Saya turun ke jalanan, bahkan di kuburan waktu itu saya ikut membersihkan kuburan, sehingga setelah saya selesai membersihkan kuburan saya dapat uang. Yang B, faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya anak jalanan diantaranya adalah yang pertama, dorongan keluarga. Dalam hal ini biasanya adalah ibu atau kakak mereka. Itu pihak yang turut andil mendorong anak pergi ke jalanan. Biasanya dorongan dari keluarga dengan cara mengajak anak pergi ke jalanan untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Biasanya membantu mengemis dan menyuruh anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di jalanan yang menghasilkan uang. Ini parah ini. Kenapa parahnya? Ini bukan kalau tadi di awal itu emang dari anaknya, dari diri pribadi anak yang memacu atau membuat anak itu turun ke jalan. Kalau yang eksternal ini itu dorongan dari pihak yang lain. Kalau di sini yang pertama dijelaskan dari pihak keluarga, entah dari ibu atau kakak. Jadi ketika ibunya itu emang sudah hidupnya di jalanan, seperti kategori yang ketiga tadi, ketika ada keluarga yang hidupnya di jalanan, jadi mau nggak mau anaknya juga hidup di jalanan seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini, ketika ada keluarga yang hidupnya sudah di jalanan, ketika ibunya mencari uang dengan cara mengemis, nah anaknya juga diajak. Bahkan yang pernah saya lihat itu masih bayi digendong panas-panasan, diajak untuk mengemis. Nah ini ya kasihan untuk anaknya juga, karena ya waktunya mungkin istirahat di rumah, anaknya diajak panas-panasan mengemis seperti itu kan kurang baik bagi kesehatan si anak, sehingga anak juga kurang bisa merasakan kehidupan yang layak yang seharusnya di situ. Mungkin kalau masih kecil seharusnya dia pergi bermain, malah diajak sama ibunya atau kakaknya untuk diajak mengemis, atau mungkin kakaknya yang megang mangkok, adiknya suruh keliling, atau kakaknya yang jaga, adiknya yang keliling, atau bisa gantian. Itu sistem seperti itu. Ke mobil-mobil yang pernah saya lihat tuh, ada anak kecil cewek perempuan di lampu merah, dia kelilingi mobil-mobil itu sambil minta-minta di mobil, pindah lagi satu mobil lainnya, pindah lagi mobil lainnya. Itu karena dorongan dari keluarga. Nah ini ya kita harus harus aware juga, ya harus tanggap, ya harus sebagai mahasiswa ya harus tanggap juga, harus ngerti masa-masa sosial. Kita harus cari solusinya gimana caranya biar seperti anak-anak ini ya bisa terarah dan mempunyai tempat yang layak untuk mereka, entah kita kerjasama dengan dinas sosial atau lembaga-lembaga yang lain. 2. Pengaruh teman menjadi salah satu faktor menyebabkan anak pergi ke jalanan. Pengaruh teman menunjukkan dampak besar anak pergi ke jalanan, terlebih bila dorongan pergi ke jalanan mendapatkan dukungan dari orang tua atau keluarga. Nah ini, di samping di pertama tadi ada dorongan dari keluarga, yang kedua dia mempunyai teman-teman yang sama, yang di situ udah kehidupannya di jalanan. Ya udah, ya karena lingkungannya udah jalanan, teman-temannya juga udah sering hidup di jalanan. Ketika ada permintaan
atau ajakan turun ke jalanan, ya dia mau aja karena udah dari lingkungannya seperti itu, dari teman-temannya juga seperti itu, sehingga anak itu bisa terpacu jadinya turun ke jalan. Ini dari orang tua atau keluarga, ketambahan dari pengaruh teman sebayanya. Yang ketiga, kekerasan dalam keluarga. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak menjadi salah satu faktor yang mendorong anak lari dari rumah dan pergi ke jalanan. Nah, ini mungkin keluarga yang broken home atau keluarga yang situ kurang harmonis, sering berantem. Kadang orang tua itu ketika sudah jengkel, sudah saling marah-marahan antara suami dan istri, meluapkan amarahnya kepada anak. Ya, apalagi yang paling tragis itu ketika ada berita waktu lalu seorang ibu yang disitu sampai membunuh anak-anaknya karena faktor kemiskinan waktu itu yang saya lihat di berita, karena kemiskinan nggak mampu menghidupi ketiga anaknya sehingga anaknya dibunuh. Ini ya faktor sosial atau masalah sosial yang lain juga bisa menyebabkan tindak kekerasan dari keluarga yang kurang harmonis, apalagi kemiskinan. Awal dari kerusakan seperti itu dari kemiskinan karena nggak ada biaya, sudah capek kerja tapi hasilnya juga seperti itu terus, ya anak istri juga nuntut terus, ya bakal menimbulkan masalah-masalah yang lain sehingga terjadi kekerasan baik dari orang tua atau suami ke istri atau istri ke suami. Itu bisa saja terjadi. Yang kasihan ya, apalagi seorang anak yang diberikan kekerasan dari orang tuanya, ini sangat-sangat kasihan. Jadinya anak ya lari, namanya anak ya takut pastinya, dan ya nggak mau tinggal bersama orang-orang di situ, nggak sayang sama anak itu. Pasti anaknya bakal mikir, wah ini keluargaku sayang nggak sih sama aku, kok aku malah dipukul atau aku malah ya nggak diberikan kasih sayang seperti itu ya. Jadinya mereka lari. Kemudian berikutnya saya akan jelaskan karakteristik dari gepeng, pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan. A. Karakteristik dari gepeng atau gelandangan dan pengemis yaitu 1. Tidak memiliki tempat tinggal. 2. Kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini mereka tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal mereka. Atau tempat tinggal mereka ini biasa mengembara di tempat umum. 3. Hidup di bawah garis kemiskinan. Para gepeng mereka tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan. Bahkan untuk sehari-hari saja mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk kehidupannya. Hidup dengan ketidakpastian. Para gepeng mereka hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya. Mereka ini sangat memprihatinkan karena jika mereka sakit, mereka tidak bisa mendapatkan jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri yaitu Askes untuk berobat dan lain-lain. 5. Memakai baju yang compang-camping. Nah, gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi, melainkan baju yang kumal atau dekil. Karakteristik dari pemulung yaitu kalau pemulung ciri-ciri khususnya itu dapat dilihat dari lamanya menjadi pemulung, durasinya, maksudnya durasi dia memulung, kemudian motivasi kerja memulung, hari dan jam kerja dalam memulung, jarak tempuh memulung, jenis barang pulungannya itu apa, atau plastik atau besi, itu ada tuh, berat barang pulungan, peralatan yang digunakan dalam memulung, pengetahuan mengenai barang pulungan dari sisi harga. Nah, itu bisa ngerti. Apalagi yang rumornya itu yang paling terkenal kayak orang Madura itu, katanya dengar kalau orang Madura itu banyak yang di situ mengumpulkan besi-besi tua seperti itu, kemudian dijual lagi tuh, dan mereka tahu harga-harganya dan pengetahuan barang pulungan dari sisi legalitas juga. Oh, ini boleh atau enggak, atau ini curian atau segala macam tuh. Nah, kalau dasarnya pemulung mereka tahu, oh ini harganya segini, sekilonya tuh segini. Kalau plastik
Pak di Gamelan itu segini, botol itu segini, besi itu segini, itu tahu. Karena ya sudah ya pengalamannya udah banyak, jam terbangnya udah banyak. Termasuk karakteristik dari pemulung. Terus karakteristik dari anak jalanan yang terakhir yaitu ciri-cirinya yang pertama, anak yang berusia 6 sampai 18 tahun berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari. 3. Melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan. 4. Penampilannya kebanyakan kusam dan pakaiannya tidak terurus. Itu tadi karakteristik dari gepeng, anak jalanan atau pemulung. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, nah keberadaan gepeng, anak pemulung, anak jalanan adalah bukti bahwa kemiskinan di negeri ini tuh masih berada dalam tingkat yang tinggi. Faktor internal maupun eksternal menjadi salah satu penyebab dari keberadaan mereka, yang mana yang sering kita lihat di kota-kota besar, apalagi ya kota Jember kita sendiri itu ya banyak di jalanan, di perempatan, di lampu merah, pertigaan. Banyak di antara mereka yang masih berada di umur sekolah namun tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan pendidikan setara dengan anak yang lainnya, karena harus membantu perekonomian keluarga dalam keadaan terpaksa maupun tidak, ya karena dorongan dari keluarga sehingga anaknya ikut atau diajak untuk mengemis, tujuannya untuk ya untuk biaya kehidupannya, untuk biaya sehari-hari. Keberadaan mereka sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dengan cara memberikan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka. Ya semoga aja ke depan ya pemerintah kita bisa lebih tanggap lagi, bisa lebih memberikan solusi-solusi yang situ bisa segera diimplementasikan, tidak hanya wacana-wacana saja, sehingga orang-orang yang di situ berada di jalanan bisa segera mempunyai pekerjaan yang tetap, bisa mempunyai tempat tinggal yang layak, terus kemudian ya perekonomiannya stabil, ya tidak karu-karuan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk terkait gepeng, anak jalanan dan pemulung. Mungkin dari awal sampai akhir banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video yang saya berikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun siapapun yang melihat video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.